Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, kemarin dalam tatap Google Meet kita membicarakan animalia, di mana animalia terbagi jadi dua, ada avertebrata, ada vertebrata. Avertebrata tidak bertulang belakang, itu yang mendominasi makhluk hidup di dunia ini yang kategori kingdom animalia. Nah, ada beberapa filum dari avertebrata: Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas Porifera atau hewan yang berpori. Nah, ini contoh-contoh hewan yang berpori. Biasanya kita ketahui di dalam lautan, di taman laut, di terumbu karang. Ini contoh-contoh hewannya. Ini juga, dan ini. Kebanyakan memang di laut. Mungkin pernah lihat ada SpongeBob. SpongeBob itu adalah contoh hewan porifera. Dia dari kelompok yang bertubuh lunak, Demoseponia. Nah, itu termasuk hewan porifera. Nah, di sini kita akan membicarakan kingdom animalia dari filum porifera, di mana tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri porifera. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan klasifikasi atau pengelompokan dari porifera. Nah, kingdom animalia dari avertebrata, hewan tidak bertulang belakang, itu yang filum pertama adalah porifera. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, tipe simetri radial seperti ini. Simetri radial tidak punya bagian depan dan belakang. Ini kan kita bingung mana depan dan belakang. Simetri radial itu hanya punya bagian atas dan bawah, tidak punya bagian depan dan belakang. Hewan ini kalau kita lihat struktur dalamnya, ini memiliki rongga tubuh atau spongosoel. Ada lubang keluar, ini namanya osculum. Ada tempat masuk, pori atau ostium. Nah, di sini makanan masuk bersama aliran air. Ini ostium itu bagaikan mulutnya, osculum bagian dari bagian anusnya, tempat mengeluarkan kotoran. Ciri-ciri porifera selanjutnya, pada lapisan tubuh itu terdapat sel berflagela, koanosit. Nah, di sini atau sel amoebosit. Ini makanan yang dari ostium ditangkap oleh flagel, diletakkan di dalam amoebosit. Fungsinya apa? Untuk dicerna. Hasil pencernaannya nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh amoebosit. Sisa-sisa pencernaan nanti akan dikeluarkan melalui osculum. Ini bagaikan anusnya. Sisa-sisa pencernaannya, kotorannya, seperti itu. Selanjutnya ciri porifera. Pada tubuh terdapat spikula-spikula. Spikula-spikula itu rangka tubuh. Spikula-spikula pada porifera bisa mengandung zat kapur, bisa mengandung zat kersik atau silikat, bisa mengandung benang-benang spongin. Pengelompokan porifera itu berdasarkan zat-zat spikulanya, yaitu ada yang mengandung zat kapur, zat kersik atau silikat, atau mengandung benang-benang spongin. Reproduksinya itu secara dua, vegetatif, tanpa melibatkan kelamin jantan, kelamin betina, di mana nanti akan membentuk kuncup. Kuncup itu nanti akan lepas dari induknya, membentuk individu baru. Atau reproduksi
generatif, reproduksi seksual, di mana ada salah satu dari porifera mengeluarkan sperma, salah satu dari porifera yang betina mengeluarkan sel telur, sehingga terjadi pembuahan sel telur, terjadi pembuahan sperma pada sel telur yang dilakukan di luar tubuh pertemuannya. Ini porifera itu bersifat hermafrodit. Dalam satu individu itu ada 2 kelamin. Porifera ini habitatnya itu semuanya sebagian besar itu hidup di lautan. Jarang yang ada di air tawar. Nah, bagaimana urutan perjalanan air atau makanan dari porifera? Makanan masuk bersama air, masuk melalui ini, ostium. Ditangkap oleh flagela untuk menangkap makanan yang terangkut air. Diolah, diedarkan oleh sel ameobosit. Di sini. Hasil sari-sari makanan itu diedarkan ke seluruh tubuh oleh ameobosit, sisanya dikeluarkan melalui spermatozoel lalu ke oskulum. Ini sehingga oskulum bagaikan, sekali lagi, anusnya. Ostium itu bagaikan mulutnya. Ada 3 tipe porifera berdasarkan saluran airnya. Yang pertama ini askonoid. Ostium, air masuk ke ostium langsung dihubungkan ke spermatozoel, dikeluarkan melalui oskulum. Tipe sikonoid, ostium, air masuk ke ostium, dihubungkan saluran bercabang-cabang ke spermatozoel sini, lalu dikeluarkan melalui oskulum. Tipe leukonoid, air masuk melalui ostium, menuju rongga-rongga yang saling berhubungan ini, lalu dikeluarkan ke spermatozoel, langsung keluar melalui oskulum. Ketika dikeluarkan spermatozoel, sudah dalam bentuk sisa pencernaan makanan. Nah, pada tubuh porifera itu ada rangka-rangka tubuh. Berdasarkan bahannya, rangka tubuh itu ada dari zat karbon, zat kersik, dan benang spongin. Filum porifera berdasarkan klasifikasinya ya, berdasarkan rangka tubuhnya, bahan penyusun rangka tubuh, ada kalkarea, itu mengandung zat kapur. Contohnya sikon sp, ini gambarnya. Yang kedua hekatinelida, spekulanya dari zat kersik, contohnya euplectella, ini gambarnya. Selanjutnya kelas yang ketiga adalah demospongia. Tipe sikulanya dari serabut spongin sehingga empuk. Contohnya adalah Euspongia sp, biasanya ini untuk pembersih kaca. Itu klasifikasi porifera. Porifera itu bentuknya indah sekali sehingga itu bisa menjadikan sumber keindahan di laut. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.